Pakku juga nggak keluar karena waktu itu kita pun juga social distancingnya sangat ketat kan. Terus Pak Bos sendiri juga bekerja di dalam rumah waktu itu. Ya wes akhirnya mesti tak tanya, Pak makan apa? Jadi kita ya makan bareng tapi nggak ada istilah dalam artian dipaksa. Oh berarti Samen sendiri juga masih melakukan aktivitas dong? Masih sama. Tapi jadi, itu sukarela bukan karena disuruh, cuman tidak menyeluruh seperti biasanya di saat jam kerja kamu. Jadi kan masak bareng, tapi aku tidur pun juga ada kamar sendiri, dalam artian aku bisa bangun sesuka aku dong. Tapi suamiku kemarin bilang ada beberapa anak itu mungkin curhat sama kita waktu kita live atau gimana ya. Gitu kokomu bilang gini ya, kamu hadanya nyuruh cecenya nggak boleh keluar, tapi di dapur piling palang. Itu banyak, ada yang curhat seperti intinya itu. Kan dia bilang lem saya cow, tapi dia di dapur pang. Jadi sebenarnya begini loh Mbak Yuni ya, kamu tatang loh. Nah, jadi kenapa saya menyarankan bahwa kalau di dalam video-video saya menyatakan kepada majikan pun saat itu dengan bahasa Kantonis, kalau kalian menyuruh cecemu berada di rumah untuk jam istirahat atau waktu istirahatnya, maksudnya membatasi dia keluar dengan alasan untuk safety reason, ya kan? Ada ndak kamu memberikan kesempatan dia benar-benar istirahat? Kalau sekedar menyuruh dia masak cecep, payun, masak bareng di pangan bareng, aku rasa anak Indonesia fine, tidak akan menjadi masalah gitu loh. Oke, yang jadi masalah saat memajikan tidak mau menyuruh tapi dengan attitude yang seperti itu, disitulah ngapain juga aku di rumah, kan akhirnya nggak nyaman. Oh betul, ada ya betulnya, kan? ada betulnya. Jadi itu pun coba bayangkan, aku nggak hanya hari ini, aku di majikanku Din Soewa 2014 jaga anak, jaga bayi. Majikanku masih muda semua. Aku libur Mbak Yun, aku keluar jam 1. Ngapain aja? Dulang anakku, karena anakku kalau nggak aku yang nyuapin dia nggak makan. Tapi kamu melakukan dengan ikhlas? Ikhlas, rela. Aku masak bubur dulu sampai malam, kan siang udah makan nih ya. Kadang mereka Abi udah makan belum? Udahlah kalian. Akhirnya aku pulang itu jam 7 nyampe rumah. Bayangkan berapa jam? Aku dulu liburnya ke kos WB loh. Oke, jadi intinya Mbak Kontreng pribadi pun masih melakukan hal-hal di mana melakukannya dengan ikhlas. Jadi tidak harus melulu harus dengan perhitungan. Nah, jadi kenapa aku bisa dengan lantang ngomong Leyao cintai saya, karena memang aku sendiri tidak memandang satu hubungan antara saya dengan majikan. Memang kita terikat kontrak kerja, ada hal-hal tertentu yang kita pun juga harus menyampingkan itu kan. Oke. Itu kan tips untuk menjalin hubungan dengan majikan. Oke, jadi intinya sekarang adalah buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, jangan kurangi ngeluh, jangan terlalu berpikir yang enggak dan jangan terlalu mudah putus asa ya Mbak Kontreng. Iya, mudah putus asa tanpa perjuangan. Terus jangan membandingkan dengan majikan satu dengan majikan lainnya. Sekali lagi, majikanmu itu kamu sendiri yang tahu, situasi rumah majikanmu kamu sendiri yang tahu. Jadi kalau mau kenapa sih aku bilang bahwa final decision is yours, it's not them. Jadi keputusan itu di tangan kamu, bukan di orang luar sana. Oke. Jadi kayak tadi aku juga baca nih curhatan bahwa mbaknya sih mungkin curhat ya, terus akhirnya mbak coba duduk bareng ngomong sama majikan bahwa kalau misal majikannya itu telat nggak makan ya jangan nunggulah, maksudnya meskipun telat makan nggak apa-apa dimasakkan, tapi jangan nunggu hanya karena nunggu satu orang sampai jam 12 pun belum masak, 12 malam belum masak belum apa. Majikanku ini Pak Bosku aja punya kebiasaan seperti itu, tak bilang tak dudukkan, kamu maunya bagaimana, itu dia akhirnya kasih kabar kamu makan dulu atau bagaimana, aku agak telat. Nah, dan ini sekali lagi buat mbak-mbaknya ya, majikan Hongkong itu tidak punya perasaan, aku bisa bilang seperti itu. Kenapa? Kalau kamu nggak ngomong, dia nggak tahu kalau kamu itu lapar. Nah, ini mbaknya ini udah ngomong mbak masalahnya. Tadi makanya tak bilang mbak udah duduk bareng belum? Udah tapi memang majikanku mempunyai kebiasaan ya wes sabar loh, entek 2 tahun ngalih. Karena itu artinya di saat dalam situasi seperti itu duduk bareng pun tidak ada gunanya, karena majikannya merasa aku udah benar, aku udah paling benar. Haya, sabyitim. Kan Jeje ya mau segi ya? Kan mau lah, kok isi cuy ya sekali ya, cuy sekali ju.
Moi ya? kewo. Nyonyanya ada di rumah dan nyonyanya ditanya itu tunggu sinsang. Moi kewo. Kan dadanya di kamar bisa makan apapun, cecenya nggak makan lah. Kan pinter-pinter dia harus makan, nggak boleh. Masalahnya kan bukan masalah makannya doang, Mbak. Sibuknya sekarang gini loh. Sekarang gini, sampai jam 12 malam, dapur belum diapa-apain, belum masak. Itu masih menunggu hanya satu orang yang nggak jelas mau makan atau tidak. Itu katanya masih menunggu kabar loh. Yauli kok ya meh. Ya udah. Kamu dengar kan tadi majikan aku interview sing sang wi yeti. Nah, So, ini kan beda. Artinya kan memang entong si kan sekfan. Halo? Aku tadi kan dengar. Nah, itu kan hai momen dai. Artinya kan kamu menjelaskan